Pemirsa, dua korban kasus pembakaran di Pondok Pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan korban untuk meminta perlindungan lantaran sebelumnya mendapat intervensi dari pihak Pondok Pesantren. Didampingi oleh kuasa hukum, dua korban pembakaran bersama keluarga mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Selasa siang. Kedatangan korban di LPSK juga didampingi anggota DPR RI Komisi 13 Rieke Diah Pitaloka, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, serta pihak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kuasa hukum korban mengaku kasus yang terjadi pada Desember 2025 dan baru terekspos pada Juni 2026 lantaran adanya intervensi dari pihak pondok pesantren. Pihak Ponpes melarang korban untuk lapor polisi dan berbicara ke media. Ini dari kuasa hukum dua korban yang masih hidup datang ke LPSK. Pertama memang kami minta perlindungan karena ini adalah khususnya anak dengan banyaknya permintaan yang simpang siur ini. Memang kita berharap negara yang hadir untuk melakukan perlindungan. Mulai dari hari ini Polda NTB kemudian melakukan joint investigasi bersama Polres Lombok Tengah untuk memaksimalkan langkah penyidikan sampai tuntasnya penanganan perkara. Dan dalam prosesnya kami sangat membutuhkan sinergi dari kelembagaan kementerian terkait untuk memastikan agar situasi korban dan keluarganya baik dalam rangka proses penyidikan yang akan berjalan. LPSK sudah menunjuk tim untuk dilakukan perlindungan secara darurat, dan saat ini korban juga sedang menjalani asesmen medis. Kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah, NTB terjadi 13 Desember 2025. Peristiwa itu membuat satu santri meninggal dunia dan dua lainnya luka berat. Polres Lombok Tengah menetapkan dua tersangka yang merupakan kakak kelas korban berinisial MR dan pimpinan Pondok Pesantren. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus hukum pembakaran anaknya yang tak kunjung berkembang, orang tua santri asal Lombok Tengah yang menjadi korban pembakaran di Pondok Pesantren temui anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Korban meninggal setelah mendapatkan penganiayaan dibakar hidup-hidup pada bulan November 2025 lalu. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang jadi tersangka kasus santri bakar temannya di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka ini merupakan pemimpin pesantren dan juga santri yang membakar keempat temannya hingga salah satunya meninggal dunia.
Polresta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tetapkan 2 tersangka dalam kasus santri bakar santri di Desa Aikdare, Kecamatan Batu Kliang. Dalam konferensi pers di Polda Nusa Tenggara Barat, pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya menjadi tersangka. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan terhadap 20 saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga hasil visum rekam medis korban. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum ditahan karena santri MR masih di bawah umur dan baru dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes sedang dalam keadaan tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak, maka dikenakan wajib lapor selama proses hukum berlangsung. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin. Polisi mengungkapkan kasus santri bakar santri ini terjadi pada 13 Desember 2025. Namun polisi baru melakukan penyelidikan sejak awal Juni 2026 lantaran para korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut. Akibat peristiwa ini, 1 santri meninggal karena luka bakar parah, sementara 3 santri lainnya luka-luka. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, proses evakuasi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak akibat ditabrak truk pengangkut alat berat dilakukan Selasa siang. Petugas mengerahkan 2 truk krain dan menutup sementara arus lalu lintas demi kelancaran proses evakuasi. Proses evakuasi jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan dimulai pukul 11 siang dengan mengerahkan 2 truk krain. Pada tahap awal, petugas melakukan penahanan badan tangga JPO menggunakan tali pengangkat agar struktur tetap stabil. Setelah itu, truk yang menabrak JPO berhasil dipindahkan dari posisi awal. Tahap berikutnya dilakukan pemotongan tiang penyangga jembatan agar bagian JPO yang rusak dapat diangkat dengan lebih mudah dan aman. Seluruh rangkaian evakuasi berlangsung hingga Selasa sore, mengingat kondisi konstruksi JPO yang mengalami kerusakan cukup parah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Leman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifa di Jalan Tendean, Jakarta. Selamat sore Hadisti. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses evakuasi masih berlangsung, Hadisti? Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Untuk proses evakuasi dan juga pembongkaran JPO atau jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Kapten Tendean hingga saat ini masih berlangsung. Namun untuk proses pembongkaran ini sudah hampir rampung dilakukan atau hampir selesai. Nah, dapat dilihat bersama Anita dan juga pemirsa di sisi sana ini terlihat petugas dari Dinas Bina Marga melakukan proses pembongkaran, memotong kerangka atau badan jembatan yang sudah berhasil dirobohkan. Nah, meski begitu untuk kondisi lalu lintas tadi kedua arah ini sempat ditutup, baik itu yang menuju ke arah Blok M maupun yang menuju ke arah Pancoran. Namun tadi sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, lalu lintas yang menuju ke arah Pancoran ini sudah dibuka kembali sehingga dapat dilalui atau digunakan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, untuk yang menuju ke arah Blok M hingga saat ini masih ditutup secara total, sehingga bagi pengendara yang akan menggunakan jalan ataupun jalur ini dihimbau untuk mencari alternatif jalan lain seperti underpass Mampang. Dan untuk kondisi jembatan penyeberangan yang terdampak imbas di
ditabrak atau dihantam oleh truk yang juga mengangkut angkutan berat pada dini hari tadi. Ini kondisinya rusak parah, bahkan sebelum dibongkar pun sudah terlihat hampir roboh dan pintunya tidak dapat digunakan sama sekali. Dan kalau untuk truk yang tabrak jembatan tersebut saat ini juga sudah dievakuasi bersama dengan sopir yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Dan untuk proses pembongkaran saat ini masih berlangsung, ditangani oleh Dinas Bina Marga dan juga terlihat menggunakan sejumlah alat berat. Setidaknya ada 2 hingga 3 alat berat yang digunakan secara bersamaan untuk proses pembongkarannya, seperti proses pemotongan kerangka atau badan jembatan, kemudian mengangkut hingga dipindahkan untuk proses evakuasinya. Dan untuk lalu lintas hingga saat ini masih satu jalur yang dibuka, yakni yang menuju ke arah Pancoran. Namun untuk yang menuju ke arah Blok M hingga saat ini masih ditutup secara total, dan dihimbau kepada pengguna ini untuk tetap mengupdate informasi dan kemudian mencari alternatif jalan lain untuk menuju ke arah Blok M seperti melewati underpass Mampang. Anita. Terima kasih Hadisi Nur Arifah, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, Jaksa KPK ungkap ada dugaan aliran dana kepada Gus Miftah dalam sidang Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Informasinya usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.